Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Andi Fathirunisa akan mempresentasikan ujian sekolah saya, yaitu dari Mapel Bahasa Indonesia, yang dimana saya akan mempresentasikan setiap satu materi dari setiap kelas, yaitu berarti dari kelas 10 sampai kelas 12 itu ada total 3 materi yang akan saya jelaskan pada kali ini. Baik, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu teks negosiasi dari kelas 10. Nah, pertama-tama saya ingin menyampaikan alasan saya memilih teks negosiasi ini adalah karena saya menyukai saja dari struktur teks negosiasi ini, yaitu berupa saling berinteraksi antara satu sama lain dan mendapatkan untuk mendapatkan suatu keuntungan di antara kedua belah pihak, ya. Jadi singkatnya, karena saya lebih sering juga melakukan teks negosiasi ini di sekolah, yaitu di Tante Lola. Baik, di sini yang pertama ada pengertian dari teks negosiasi itu sendiri, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan tawar-menawar atau diskusi untuk mencapai kesepakatan seperti yang saya bilang tadi, yaitu proses ini ternyata disebut dengan teks negosiasi. Nah, teks negosiasi ini adalah teks yang menggambarkan interaksi antara kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, tetapi berusaha untuk mencapai kepentingan yang saling menguntungkan untuk keduanya. Nah, selanjutnya ada pun tujuan dari teks negosiasi ini, yaitu negosiasi dilakukan untuk menemukan atau mendapatkan jalan tengah ketika terdapat perbedaan pendapat ataupun keinginan. Nah, tujuan negosiasi ini yang pertama itu ada mencapai kesepakatan bersama. Lalu yang kedua menyelesaikan perbedaan pendapat. Lalu yang ketiga memperoleh keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak. Nah, jelas-jelas dari tiga tujuan teks negosiasi ini berarti itu intinya itu mencapai kesepakatan bersama, yaitu yang menguntungkan kedua belah pihak. Oke, selanjutnya ada juga struktur dari teks negosiasi itu sendiri. Yang pertama itu ada orientasi. Nah, orientasi ini adalah bagian pengenalan atau awal sebelum masuk ke proses tawar-menawar, yang dimana orientasi ini biasanya seperti salam atau kata-kata awal lah sebelum memulai proses tawar-menawar. Selanjutnya ada pun pengajuan. Nah, di sini terjadinya salah satu pihak itu menyampaikan pesan atau permintaan yang ingin dicapai pada tahap negosiasi ini. Nah, selanjutnya ada penawaran, yang dimana proses penawaran ini itu seperti proses intinya dari teks negosiasi ini, yaitu di mana terjadinya tawar-menawar antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya untuk mencapai kesepakatan yang sama-sama terwujud. Lalu selanjutnya ada persetujuan, yaitu yang dimana kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan yang dianggap itu menguntungkan satu sama lain, dan terjadilah persetujuan antara mereka. Lalu selanjutnya di bagian penutup. Nah, biasanya ini kayak percakapan yang diakhiri dengan ucapan terima kasih ataupun kesimpulan dari rangkaian negosiasi itu. Baik, adapun contoh dari teks negosiasi yang bisa kita lihat pada slide ini. Nah, di sini ada proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual, yang dimana yang akhirnya mereka mencapai kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks negosiasi.
Nah, yang pertama itu melibatkan kedua belah pihak. Lalu yang kedua itu terdapat proses tawar-menawar atau diskusi. Lalu yang ketiga itu bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang seperti saya bilang tadi. Lalu yang keempat menggunakan bahasa yang sopan dan santun tentunya. Lalu yang terakhir biasanya berbentuk dialog ataupun percakapan. Seperti contoh dari teks negosiasi yang sebelumnya, itu percakapan antara pembeli dan penjual. Oke, setelah kita membahas tentang teks negosiasi, selanjutnya kita ke teks prosedur dari materi kelas 11. Nah, kenapa saya mengambil teks prosedur? Karena sebenarnya saya itu tipe orang yang suka masak. Dan saya setiap scroll IG atau TikTok itu biasanya saya sering mendapatkan teks prosedur ini, yaitu di mana ada resep atau langkah-langkah membuat suatu masakan. Selain itu juga di biologi tentunya saya lebih sering menerapkan teks prosedur ini, yaitu di mana ada langkah-langkah dalam proses praktikum. Itu saya simpan di bagian laporan praktikum di biologi. Nah, selanjutnya ada pun pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan secara sistemis. Teks ini dibuat agar pembaca dapat mengikuti petunjuk dengan mudah sehingga suatu kegiatan dapat dilakukan dengan benar dan teratur ataupun terstruktur. Nah, ada pun tujuan dari teks prosedur ini. Nah, tujuan utama teks prosedur adalah memberikan panduan atau petunjuk kepada pembaca. Dengan adanya teks prosedur, seseorang dapat memahami urutan langkah yang harus dilakukan sehingga kegiatan atau sesuatu yang ia lakukan itu dapat dikerjakan dengan lebih mudah ataupun secara terstruktur. Nah, selanjutnya ada struktur dari teks prosedur. Nah, teks prosedur ini biasanya memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada tujuan, lalu yang kedua ada bahan dan alat, lalu yang ketiga ada langkah-langkah. Di bagian tujuan ini menjelaskan kegiatan atau sesuatu yang dilakukan itu agar hasilnya itu tercapai, seperti di bagian resep makanan yang ingin kita capai itu masakan seperti apa sih. Lalu yang kedua ada bahan atau alat. Nah, di sini tuh berisi daftar bahan atau alat yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Lalu yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, ini adalah intinya, yaitu berisi tahapan kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan ataupun sistematis. Nah, selanjutnya ada pun contoh dari teks prosedur yang bisa kita lihat di sini. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, teks prosedur ini memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya mudah untuk dikenali. Nah, ciri-ciri teks prosedur itu yang pertama ada berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan. Lalu yang kedua, langkah disusun secara berurutan ataupun sistematis. Lalu yang ketiga, menggunakan kata perintah. Lalu yang keempat, menggunakan kata kerja tindakan. Lalu yang terakhir, sering menggunakan kata penghubung seperti pertama, kemudian, selanjutnya, dan terakhir. Nah, ciri-ciri ini dapat membantu pembaca untuk memahami proses untuk melakukan suatu kegiatan agar tercapai hasil yang ingin dia dapatkan. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi teks esai yang ada di kelas 12. Nah, pertama saya ingin menjelaskan apa sih alasan saya kenapa mengambil teks esai ini. Tentunya karena baru-baru saja saya telah mengikuti lomba teks esai, yang dimana awalnya saya kurang mengerti tentang teks esai ini, tapi setelah mengikuti lomba tersebut saya makin paham, oh ternyata ini tujuan dari teks esai ini. Ternyata teks esai ini bukan yang harus panjang-panjang banget juga gitu. Oke, selanjutnya ada pengertian dari teks esai. Esai adalah tulisan yang berisi pendapat atau pandangan penulis terhadap suatu topik tertentu.
Dalam esai, penulis menyampaikan gagasan, pemikiran, atau argumentasi secara jelas dan logis. Esai biasanya ditulis dengan bahasa yang komunikatif dan juga mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, adapun tujuan dari teks esai ini. Esai itu ditulis untuk menyampaikan ide atau pemikiran penulis mengenai suatu topik. Nah, adapun beberapa tujuan dari penulisan esai. Yang pertama itu ada menyampaikan pendapat penulis tentunya, lalu yang kedua memberikan informasi kepada pembaca, lalu yang ketiga mengajak pembaca untuk memahami suatu masalah. Oke, selanjutnya ada struktur dari teks esai. Nah, struktur esai itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada pendahuluan, lalu isi atau pembahasan, lalu yang ketiga penutup atau kesimpulan. Nah, di bagian pendahuluan ini biasanya itu bagian awal, yaitu memperkenalkan topik yang akan dibahas seperti latar belakang dari topik yang akan kita bahas. Lalu selanjutnya ada isi atau pembahasan. Nah, di bagian itu biasa berisi penjelasan utama tentang suatu topik yang penulis pilih. Lalu yang terakhir ada penutup atau kesimpulan. Nah, di sini tuh bagian akhir ataupun rangkuman dari semua pembahasan yang telah penulis sampaikan di dalam esainya. Nah, selanjutnya ada pun ciri-ciri dari teks esai. Nah, esai ini merupakan tulisan yang menampilkan pemikiran ataupun pendapat penulis mengenai suatu topik. Nah, beberapa ciri esai yaitu yang pertama, membahas satu topik tertentu. Lalu yang kedua, berisi pendapat ataupun gagasan penulis. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa yang komunikatif ataupun mudah dipahami. Lalu yang keempat, berisi subjektif tetapi tetap logis. Lalu yang terakhir biasanya ditulis tidak terlalu panjang. Nah, setahu saya juga mengira bahwa esai itu selalu tentang hanya pembahasan yang pendek. Ternyata penulis juga bisa menulis esai dengan yang panjang. Oke, baik. Itu saja rangkaian dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.